Untuk pertanyaan pertama itu tentang perubahan kurikulum. Ibu, di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Ibu tentang perubahan kurikulum yang terjadi sampai saat ini yang ada di Indonesia? Lalu, pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan Ibu tentang implementasi pembelajaran Merdeka Belajar? Untuk pertanyaan pertama itu tentang perubahan kurikulum di Indonesia sampai saat ini. Yang Ibu tahu bahwa kurikulum ini mulai dari tahun 1947 sampai yang terakhir 2021 itu mengalami perubahan terus-menerus ya. Tahun 47, tahun 52, 64, 68, 75, 84, 94, 2004, 2006, 2013, terakhir adalah 2021. Itu adalah Mas Menteri ya, Makarim. Jadi ini kenapa terjadi perubahan? Ini semata-mata karena ada faktor politik ya, berpengaruh terhadap kebijakan. Ya, kalau secara intinya malah setiap menteri ingin atau setiap menteri ingin memberikan sumbangsih atau ingin memberikan perubahan pada setiap kurikulum. Mungkin ya kan kita tahu sendiri setiap menteri itu ingin eksis, ingin memberikan suatu gagasan yang bisa memberikan perubahan pada kurikulum. Yang dimaksud di sini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kalau dulu ya. Sama yang terakhir adalah Makarim juga sama mengadakan perubahan kurikulum. Jadi lebih banyak ke faktor politiknya. Untuk pertanyaan kedua tentang implementasi Merdeka Belajar. Ini tiada lain ya, apa yang disampaikan oleh Makarim itu adalah mencetak sumber daya manusia yang unggul dengan mengutamakan pendidikan karakter. Artinya dengan Merdeka Belajar ini bisa memberikan keleluasaan pada guru untuk berinovasi, menggali potensi yang ada pada guru itu untuk diterapkan atau diberikan pada anak-anak ya, pada anak didiknya, sehingga sesuai dengan harapan bahwa Merdeka Belajar itu benar-benar menghasilkan siswa yang unggul dan berkarakter. Siap, ada dua pertanyaan, Pak. Pertanyaan pertama tentang bagaimana perubahan kurikulum yang terjadi saat ini, sampai saat ini yang ada di Indonesia.
Nah, buat soal nomor 2-nya Pak atau soal terakhirnya, pendapat Bapak tentang implementasi pembelajaran Merdeka Belajar. Pendapatnya gimana Pak? Pertanyaan pertama tentang pendapat Ibu mengenai perubahan kurikulum yang terjadi sampai saat ini yang ada di Indonesia. Buat pertanyaan yang keduanya, diminta pendapat Ibu mengenai implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar. Baik, izin menjawab ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julia Rizky. Saya kebetulan mengajar di SDN Cimekar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai perubahan kurikulum sampai saat ini ya. Seperti yang kita tahu gitu, perubahan kurikulum itu berjalan seiring berjalannya waktu gitu. Perubahan kurikulum itu berubah berdasarkan kondisi negara kita sampai saat ini. Jadi kurikulum memang diubahnya itu alasan utamanya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan sosial, dan perkembangan kebudayaannya. Nah, kemudian gimana sih implementasi kurikulum Merdeka Belajar ya di zaman sekarang ini, khususnya di zaman pandemi mungkin ya saya bahasnya ke ranah situ. Kalau misalnya di daerah saya, kita bahas dulu kurikulum Merdeka Belajar deh. Merdeka Belajar kan diajukan oleh Pak Nadiem, oleh pemerintah karena adanya pandemi COVID-19 kan. Kenapa katanya? Karena pandemi ini mengharuskan anak untuk belajar di rumah yang dimana menggunakan teknologi berapa persen kayak gitu. Banyak lah, 80% apa ya. Nah, sehingga siswa itu di sisi lain harus bisa juga terhadap teknologi dan harus juga belajar dengan tentang ilmu pelajaran kan, sehingga bagaimana sih kurikulum yang harus dibuat. Nah, muncullah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu apa? Karena banyak yang belum tahu gitu kan. Kalau Merdeka Belajar itu artinya kan guru merdeka, siswa juga merdeka. Jadi guru itu bisa membuat rancangan belajarnya sendiri, metode belajarnya itu seperti apa sendiri, terus gimana cara belajarnya, terus media apa yang mau guru gunakan itu nggak terpacu sama pemerintah gitu. Jadi diberi kebebasan mau gimana pun juga, yang penting anak mau gimana pun juga menyesuaikan dengan karakteristik anak di sekolahnya kayak gitu. Dan menurut saya ini bagus banget untuk diterapkan pada saat ini gitu. Nah, selain guru yang merdeka juga, siswanya juga harus merdeka. Kayak mereka tuh gak ada batasan untuk mencari ilmu gitu. Kan kalau misalnya dulu-dulu tuh kita terpacunya sama ya udah cukup di buku aja kita belajar sama mendengarkan ceramah dari guru